Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ke-12, mata kuliah Hukum Internasional. Materi yang akan kita bahas adalah The Law of International Organizations atau Hukum Organisasi Internasional. Materi tentang sejauh mana peran organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional. Apa itu organisasi internasional? Organisasi internasional adalah suatu lembaga yang didirikan oleh dua atau lebih negara. Jadi, kata lain dari International Governmental Organizations. Tujuannya sangat spesifik dan memiliki kekuatan yang terbatas. Misalnya, organisasi internasional bisa membuat perjanjian dengan negara-negara anggotanya dalam isu-isu tertentu, tetapi tidak bisa membuat perjanjian dalam isu-isu lain. Seperti yang kita tahu, perjanjian adalah salah satu poin dari sumber hukum internasional. Keanggotaan dari organisasi internasional biasanya secara tradisional hanya terbuka bagi negara-negara berdaulat atau nation states. Dan organisasi antar pemerintah tersebut memiliki kontrol terhadap decision making and finance. Jadi negara-negara anggota organisasi internasional biasanya mereka lah yang menentukan apa keputusan-keputusan yang akan dibuat dan juga bagaimana finance pendanaan dari organisasi internasional tersebut. Organisasi internasional dalam sejarahnya sudah ada sejak abad ke-19, misalnya ITU dan UPU. Akan tetapi, baru sejak pasca Perang Dunia I, organisasi internasional memiliki peran yang penting dalam hubungan nasional, seperti Liga Bangsa-Bangsa. Dan saat ini, sudah ada sekitar 500 organisasi internasional yang mereka memiliki peran menjembatani hubungan antar negara dalam suatu institusi untuk membahas dan menyelesaikan isu-isu lintas batas negara. Apa saja hak dan tanggung jawab organisasi internasional? Pertama, dalam perspektif hukum internasional, memandang organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional yang memiliki hak dan kewajiban dan kemampuan untuk memberikan klaim-klaim internasional terhadap suatu negara anggotanya atau negara non-anggota organisasi tersebut. Dan sebenarnya tidak ada hukum internasional secara umum yang bisa mengatur hubungan antara organisasi internasional dan negara-negara host. Maksudnya bagaimana? Jadi tidak ada aturan internasional secara umum yang mengatur semua hubungan organisasi internasional dengan negara-negara host. Jadi setiap organisasi internasional sebelum mereka misalnya mendirikan bangunan, markas, headquarters di suatu negara, maka harus dibuat perjanjian baru lagi, dan perjanjian itu hanya berlaku bagi organisasi itu, bukan organisasi yang lain. Jadi organisasi yang lain harus membuat treaty baru atau perjanjian baru. Dan sisi legal personality, jadi sisi hukum peran dari organisasi internasional terbatas dalam hal sesuai dengan kesepakatan yang tertera dalam perjanjian yang dibuatnya dengan negara-negara anggotanya. Dan juga dengan adanya perjanjian tersebut, negara yang bukan anggota dari organisasi internasional mengakui keberadaan organisasi internasional tersebut karena berlandaskan treaty, berlandaskan
perjanjian yang merupakan salah satu sumber hukum internasional. Dan organisasi internasional jika melakukan peran di luar dari peran yang sudah tertuliskan dalam perjanjian, treaty atau charter tersebut, maka peran tersebut dianggap tidak sah. Dan hal ini merupakan suatu tindakan organisasi internasional yang bertentangan dengan perjanjian yang mendasari pembentukan organisasi internasional tersebut. Lebih lanjut tentang hak dan kewajiban, organisasi internasional memiliki dua fungsi. Yang pertama, sebagai peran atau peserta dalam pembuatan kebijakan internasional sebagai organisasi internasional. Dan yang kedua, sebagai wadah bagi negara-negara anggota untuk membuat kebijakan dan berdiplomasi dalam organisasi internasional tersebut. Dan organisasi pemerintah internasional biasanya secara tradisional mereka melakukan aktivitas yang di situ terdapat diplomasi di dalam organisasi internasional tersebut sebagai wadah diplomasi. Tetapi fungsi-fungsi lain yang lebih inovatif itu mulai muncul dengan adanya saling ketergantungan global. Jadi misalnya organisasi internasional saat ini bukan hanya mengatur hubungan antar negara, tapi bahkan isu-isu yang sifatnya low politics. Jadi misalnya penerbangan internasional, penerbangan sipil, bukan penerbangan antar pemerintah. Lalu misalnya masalah pos, surat menyurat, dan juga pengiriman barang. Semua isu-isu yang low politics, yang sifatnya ekonomi dan sosial budaya juga diatur oleh organisasi internasional. Sekarang bukan semata-mata diplomasi high politics antar pemerintah. Agreements atau perjanjian yang sudah disepakati oleh organisasi internasional dan negara memiliki mekanisme untuk withdraw atau untuk keluar dari perjanjian tersebut. Dan perjanjian itu sendiri, misalnya treaty atau charter yang mendasari peran organisasi internasional, bisa kadaluarsa jika tidak diperbarui, kecuali jika sudah saling setuju bahwa organisasi tersebut akan terus berjalan. Organisasi internasional bisa suspend atau bisa memberi penalti warning sementara bagi negara anggotanya yang misalnya gagal untuk melakukan tanggung jawabnya atau misalnya tidak mau membayar dana yang sudah dijanjikan kepada organisasi internasional. Tapi juga bisa bukan hanya suspend, tapi juga bisa expel, mengeluarkan anggota organisasi internasional. Jadi negara anggotanya dikeluarkan jika negara anggota tersebut melakukan suatu tindakan yang tidak mematuhi piagam atau perjanjian internasional yang mendasari organisasi internasional itu. Apa saja aspek-aspek legal atau aspek hukum dari organisasi internasional selain hak dan kewajiban yang sudah saya jelaskan tadi? International legal personality. Jadi sisi organisasi internasional sebagai pihak atau sebagai subjek hukum internasional, jadi memiliki kemampuan untuk menegakkan hak dan kewajiban dalam lingkup internasional berbeda dari hukum nasional suatu negara. Jadi kita sudah tahu tadi organisasi internasional dibuat berdasarkan treaty, perjanjian, dan negara-negara anggota dalam organisasi internasional berdiplomasi di situ. Dan dalam diplomasi ini bisa memungkinkan munculnya treaty-treaty yang lain, jadi treaties tentang perjanjian-perjanjian yang lain. Dan kita tahu perjanjian itu adalah salah satu sumber hukum internasional, maka perjanjian yang sudah ditandatangani dan diratifikasi oleh negara anggota bisa ditegakkan hukum itu. Jadi bisa memaksakan hukum yang sudah disetujui oleh negara untuk memastikan semua negara anggota organisasi internasional tersebut mematuhi hak dan tanggung jawab
tersebut. Walaupun hak dan tanggung jawab itu berbeda dengan hukum nasional masing-masing negara anggota. Dan dengan adanya diplomasi dan aktivitas negara anggota di dalam organisasi internasional, maka diplomasi dan aktivitas tersebut memunculkan customary law yang baru. Jadi salah satu dari kebiasaan internasional itu dibangun dari aktivitas perwakilan-perwakilan negara yang berada dalam organisasi internasional. Tentu saja harus sejalan dengan opinio juris dan juga binding criterion. Jadi sesuai dengan aturan-aturan hukum yang sudah sebelumnya berlaku, bagaimana itu kebiasaan internasional, bagaimana negara beretikat yang baik dan berdiplomasi, hal tersebut bisa memunculkan kebiasaan hukum kebiasaan internasional yang baru. Dan juga adanya norma-norma hukum internasional yang mendasari kerja dan perkembangan organisasi internasional untuk menentukan apakah suatu tindakan itu legal atau ilegal secara hukum internasional. Bahkan organisasi internasional bisa memberikan sanksi kepada negara anggotanya yang melakukan tindakan yang melanggar hukum perjanjian internasional tersebut. Bagaimana dengan imunitas organisasi internasional? Ternyata secara praktek, walaupun tadi secara prinsip kelihatannya organisasi internasional sangat berperan, ternyata secara praktek organisasi internasional perwakilannya membutuhkan imunitas supaya bisa menjaga kemandirian dan netralitas perwakilan organisasi internasional tersebut saat bekerja di wilayah negara-negara lain. Jadi immunities atau kekebalan terhadap hukum nasional negara tempat bekerja dan juga perlakuan-perlakuan spesial bagi perwakilan organisasi internasional sangat bergantung kepada perjanjian antara organisasi internasional dengan negara host atau negara tempat agen-agen organisasi internasional tersebut bekerja. Suatu organisasi internasional tidak wajib taat kepada hukum nasional suatu negara dalam segi misalnya suatu organisasi internasional melakukan program-programnya dan juga melakukan tanggung jawabnya. Maka organisasi internasional tersebut tidak bisa dikriminalisasi oleh hukum nasional salah satu negara anggotanya. Jika organisasi internasional misalnya kurang maksimal dalam menjalankan perannya atau belum mampu melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik. Jadi tidak bisa dihukum oleh hukum nasional salah satu negara anggotanya. Dan oleh karena itu, maka pemerintah negara-negara anggota organisasi internasional, mereka tidak mau memberikan terlalu banyak hak dan kekebalan bagi anggota-anggota perwakilan organisasi internasional. Jadi hanya diberikan imunitas dan perlakuan khusus bagi perwakilan organisasi internasional selama melakukan misi. Jadi misalnya saya beri contoh, kalau ada PBB, maka pasukan perdamaian PBB, UN Peacekeeping Force, UN Peacekeeping Troops, mereka hanya diberikan imunitas di saat mereka menjalankan misinya, dan setelah misi dan tidak diperkenankan masuk ke medan perang, tapi menjaga di luar perbatasan medan. Dan di saat misi mereka berakhir, imunitas juga tidak berlaku lagi. Apa saja keterbatasan dari hukum dari organisasi internasional menurut Chen? Yang pertama, organisasi internasional ternyata kontribusinya terhadap global decision making masih sangat rendah jika dibandingkan dengan peran negara yang tentu saja paling aktif dalam pembuatan kebijakan internasional. Dan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi internasional secara mandiri masih belum sebanding
dibandingkan sumber daya yang dimiliki oleh anggota negara organisasi internasional tersebut. Organisasi internasional juga tidak memiliki perbandingan atau balance perimbangan yang cukup berimbang antara regional dan fungsinya. Maksudnya bagaimana? Jadi misalnya organisasi internasional belum bisa merepresentasikan negara-negara dari berbagai region, berbagai kawasan secara seimbang. Bisa jadi ada negara yang dari kawasan tertentu, misalnya dari Asia Pasifik, atau dari Eropa, atau dari Amerika, yang mereka memiliki organisasi internasional dengan privilege, dengan kemampuan, kekuatan yang lebih besar dalam diplomasi dibandingkan organisasi-organisasi di wilayah-wilayah lain yang mungkin secara politik kurang berpengaruh. Dalam struktur organisasi internasional itu sendiri, biasanya tindakan-tindakan kebijakannya masih unsystematic dan uneconomical technical procedures. Jadi bisa jadi banyak pertimbangan yang harus dilakukan organisasi internasional dalam pembuatan kebijakannya, dan biasanya kurang sistematis dan kurang mempertimbangkan budget atau dana yang digunakan dalam suatu program. Ini menurut Chen. Lalu agen-agen atau staf pengurus organisasi internasional biasanya dipilih dari negara-negara anggota organisasi tersebut berdasarkan reward system. Jadi kita tahu tadi bahwa organisasi internasional didanai oleh negara-negara anggotanya. Jadi siapa negara anggota yang paling banyak memberi dana terhadap organisasi internasional tersebut memiliki posisi dalam kepengurusan dalam staf organisasi internasional yang lebih berpengaruh dibandingkan anggota lain yang mungkin tidak sebanding sumbangan dananya bagi organisasi internasional tersebut. Jadi sekali lagi uang masih sangat berpengaruh dalam diplomasi, apalagi dalam organisasi internasional. Lalu elit atau pemerintah nasional kebanyakan memanfaatkan organisasi internasional sebagai salah satu jalan mencapai kepentingan nasional negara mereka, dan mereka tidak menjadikan organisasi internasional sebagai lembaga untuk saling melindungi kepentingan bersama antar negara. Jadi masih menjadi alat bagi pemerintah negara-negara untuk kepentingan nasional. Sedangkan agen-agen atau international civil servants, pegawai dari organisasi internasional, biasanya merasa kesulitan menentukan loyalitas mereka. Apakah kapan saat mereka harus mewakili negara mereka dalam diplomasi organisasi internasional, dan kapan mereka harus bertindak independen sebagai perwakilan organisasi internasional terlepas dari kepentingan negaranya. Oke, kita masuk ke contoh. Contoh organisasi internasional yang paling komprehensif di dunia yaitu United Nations atau PBB. Jadi menurut Chen, PBB adalah organisasi yang paling komprehensif di dunia dan memastikan ada minimum and optimum world order. Jadi memastikan ada aturan internasional minimum dan juga optimum. Ada 6 organ-organ utama dari PBB. Yang pertama adalah General Assembly, Majelis Umum. Yang kedua, Dewan Keamanan. Lalu Dewan Ekonomi dan Sosial. Trusteeship Council atau Dewan Perwalian. International Court of Justice atau Pengadilan Internasional, dan juga Sekretariat yang dipimpin oleh Secretary General. Sedangkan specialized agencies atau cabang-cabang organisasi agen-agen dari PBB ada banyak sekali, tetapi yang utama ada 15, yaitu FAO, ICAO, IFAD, ILO, IMO, IMF, ITU, UNESCO, UNIDO, UPU, WBG,
WHO, WIPO, WMO, dan UNWTO. Berdasarkan Piagam PBB pasal 104, organisasi ini, yaitu PBB, memiliki legal personality atau menjadi subjek hukum internasional yang sah dan dilindungi atau diakui oleh hukum-hukum nasional setiap negara anggotanya. Jadi maksudnya bagaimana? Misalnya PBB berada di New York, lalu New York di sana PBB mendirikan headquarters atau markas di New York, maka Amerika Serikat tidak bisa melarang PBB mendirikan markas tersebut, sebagaimana International Court of Justice yang ada di Den Haag, lalu ada markas PBB yang lain ada di Geneva, atau bidang-bidang PBB specialized agencies yang markasnya ada di berbagai negara, maka PBB adalah aktor yang sah untuk mendirikan bangunan anggotanya, bahkan membuat perjanjian, kontrak atau treaty dengan negara anggotanya, dan juga untuk menjalankan program-program PBB di berbagai negara anggotanya. Walaupun UN Charter atau Piagam PBB tidak secara eksplisit memiliki pasal yang menjelaskan PBB memiliki legal personality atau menjadi subjek hukum internasional, tetapi fakta bahwa PBB adalah subjek hukum internasional berdasarkan dari pengakuan dari negara-negara anggotanya, bukan dari Piagam PBB secara eksplisit. Sebagaimana UN Charter Artikel 43 memberikan kemampuan atau kekuatan bagi PBB untuk membuat perjanjian-perjanjian dengan negara-negara anggotanya. Dan terakhir, kita memandang Uni Eropa sebagai lembaga supranasional. Apa yang dimaksud lembaga organisasi supranasional? Yaitu organisasi yang memiliki kemampuan di atas suatu negara. Transfer dari kedaulatan negara anggota terhadap organisasi tersebut lebih intensif, dan juga ruang lingkup aturan-aturan yang berlaku di organisasi supranasional tersebut mengikat kepada negara-negara anggotanya. Kita langsung masuk ke contoh. Anggota dari organisasi ini bukan hanya anggota dari perwakilan pemerintah. Kita tahu di Uni Eropa ada the European Council dan the Council of European Union, yang perwakilan yang berada di situ adalah perwakilan head of states atau summit dan juga menteri, ministerial meeting. Tetapi di sisi lain European Union juga memiliki European Parliament yang diisi di dalamnya anggota-anggotanya bukan perwakilan pemerintah, tetapi perwakilan masyarakat masing-masing negara anggota EU. Organ-organ di European Union bisa membuat keputusan berdasarkan majority vote. Voting mayoritas suara terbesar menentukan keputusan, dan kita sudah tahu itu. Otoritas dalam European Union memiliki kemampuan membuat aturan yang mengikat bagi semua anggotanya, bahkan memiliki efek hukum mengikat bagi individu dan perusahaan. Kita sudah tahu bahwa European Union memiliki kemampuan membuat European Regional Law, yang jika membuat hukum, maka setiap anggota European Union wajib taat terhadap aturan regional tersebut. Dan walaupun mungkin bertentangan dengan aturan nasional, tetapi aturan regional harus didahulukan. Sedangkan dalam Eurozone atau bahkan European Central Bank, ECB, yang mengurusi masalah perekonomian dan finance, maka aturan-aturan bagi perusahaan multinasional dan individu juga bisa diatur oleh aturan-aturan regional Uni Eropa.
Karakteristik berikutnya, the constituent treaty of the organization and the measures adopted by its organs form a new legal order. Perjanjian European Union memang berevolusi dan memunculkan legal order yang baru. Kita tahu evolusi dari European Union yang awalnya European Coal and Steel Community berubah menjadi European Community dan akhirnya memunculkan European Union. Jadi aturan-aturan lembaga tersebut memunculkan bentukan-bentukan supranasional baru sebagai organisasi supranasional. Dan karakteristik yang terakhir adalah an independent court of justice. Seperti kita ketahui, Uni Eropa memiliki pengadilan regional Eropa yang bisa mereview seberapa jauh ketaatan negara anggota Uni Eropa terhadap tanggung jawab mereka dan juga apakah tindakan-tindakan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh organ-organ Uni Eropa tersebut sesuai dengan hukum regional Uni Eropa atau tidak. Jadi dalam semua kriteria tersebut sudah menunjukkan bahwa Uni Eropa adalah lembaga supranasional yang memang memiliki kemampuan otoritas membuat aturan di atas negara yang aturan regional tersebut wajib ditaati oleh semua anggota Uni Eropa. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.